Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gimana sih Van? Kok bisa ketinggalan? Ya maaf, gue kira udah lu bawa tadi. Maafin gue, insya Allah kita nggak akan kekurangan minum. Bukan masalah bakal kurang minum apa enggak. Itu Tupperware punya nyokap. Kalau hilang gimana? Gadis di hadapanku Cindy, sekaligus kekasihku, terus marah. Karena aku yang tidak sengaja tidak membawa botol minumnya. Sehingga membuat Tupperware yang katanya punya ibunya itu tertinggal di base camp. Karena aku pikir ketika aku keluar dan dia masih di dalam bersama yang lain, Tupperware itu dia bawa dan masukkan ke dalam tas karirnya. Sebab botol itu berada tepat di samping tasnya. Gue ganti kalau sampai hilang. Udah jangan marah lagi, kita mau muncak Ciremai lo. Sebelum gue keluar, gue udah minta tolong ke lu kan Van. Bawain, emangnya lu gak denger? Gue denger, maaf gue lupa. Ayo ribut mulu. Susi tiba-tiba datang dan menepuk kedua pundakku sehingga aku yang tidak siap sedikit terdorong ke depan menubruk Cindy. Lalu tidak sengaja menginjak kakinya. Apaan sih? Nginjek-nginjek, sakit tau nggak? Refleks Cindy balas mendorong dadaku sampai aku mundur beberapa langkah. Maaf nggak sengaja, kataku lagi sembari memegangi satu tangannya sebelum dia menarik tangannya kembali. Tidak mau disentuh, membuat Susi yang tadi mengagetkanku merasa bingung lalu diam. Cindy berjalan meninggalkan aku dan Susi, kembali ke teman yang lain. Ngapa Van? Kok Cindy sampai marah kayak gitu? Gue gak sengaja lupa bawa botol minumnya di base camp, katanya itu punya nyokapnya. Ya elah, kayak bocah aja, takut dimarahin nyokap gara-gara Tupperware hilang. Aku tidak menanggapi perkataan Susi yang terakhir, dan berjalan menghampiri Cindy, juga teman yang lain di pos Cibunar. Sebelum ini kami berdua memang sering terjadi perdebatan. Mungkin lebih tepatnya Cindy yang terlalu mempermasalahkannya. Seperti masalah-masalah kecil aku yang telat balas chat lebih dari 5 menit. Atau masalah sepele yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dan tidak harus marah-marah seperti itu. Sudah selama 1 bulan kami seperti sekarang. Jadi bukanlah perdebatan yang serius untuk pertama kalinya selama 1 bulan ini. Sekitar jam 11 siang kami sampai di pos Cibunar. Mengisi botol-botol minum yang sempat kosong karena digunakan saat di base camp. Sebab hanya di pos inilah mata air satu-satunya sebelum mulai muncak. Selama di pos ini Cindy seperti benar-benar menghindar tidak mau didekati. Bahkan saat aku ingin menggawanginya saat mulai naik, dia begitu cuek dan tidak mau. Memilih berjalan di barisan kedua dari depan, sedangkan aku berada di barisan ke-10 paling belakang. Sekitar pukul 1:30 lebih kami baru sampai di pos kandang Amis. Di sana bukan hanya kami bersepuluh saja, tetapi banyak juga pendaki-pendaki lain yang turun dan beberapa orang yang sama tengah naik tapi tertinggal oleh rombongan. Aku berjalan menghampiri Cindy yang baru saja duduk di batu yang rendah dan tengah selonjor. Dia mengipasi wajah dengan tangan. Seolah angin dari gerakan tangannya akan menghilangkan gerah yang dirasa. Susi, Rudy, Dita, Anwar, Ella, dan Ulwa duduk bergerombol. Sedang Cipto dan Bagas berjongkok, sembari minum dan menyulut rokok. Ella datang bersama Cindy, mereka satu kerjaan. Sedangkan Ulwa, Susi, dan yang lain datang bersamaku ke base camp. Kami berdelapan, ada teman kerja yang kebetulan cuti karena tempat kerja sedang direnovasi diperluas. Meski begitu kita semua sudah cukup saling akrab. Karena sebelum keberangkatan sudah mulai akrab dalam grup chat WA. Di sini yang sering muncak adalah Cipto dan Anwar. Aku dan Bagas hanya sesekali, mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali. Belum ahli dalam pendakian. Sementara bagi Dita, Rudy, Susi, Cindy, dan Ulwa juga Ella,
ini adalah pendakian pertama mereka. Entah hanya perasaanku saja mungkin, Cindy sengaja duduk memisah diri. Aku duduk di sampingnya sembari memberikan minum dari botol yang kubawa. Dia menerima tanpa berkata dan meminumnya. Seperti yang lain kami beristirahat. Aku menyulut rokok. Baru 2 kali hisapan Cindy mengomel. "Mertiin gua kak, gue capek. Sesek baru juga istirahat. Lu malah ngerokok. Kalau mau ngerokok jangan di deket gua, sana agak jauhan dikit." Tidak ku jawab sepatah kata pun. Langsung kumatikan rokok di jari dan kulempar asal saat kupastikan sudah benar-benar padam. Aku memilih mengalah dan selalu begitu. Meski dalam kondisi marah, Cindy tidak banyak menolak perhatian yang aku berikan. Hanya memang aku tidak mendapat balasan sikap yang baik seperti senyumnya. Sejak dari bawah yang kulihat hanyalah wajahnya yang jutek dan dingin. Tidak jarang aku merasa bahwa aku hanya mengganggunya. Sekitar jam 3 kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Seperti awal, dia kembali berjalan di barisan kedua dari depan di belakang Ulwa. Sedangkan aku kini beralih di barisan ke-9 karena Cipto yang meminta berjalan paling belakang supaya agak santai berjalan. Namun tiba-tiba Cindy yang di depan sana berteriak, "Yang paling belakang, ngalangi jalan." Sontak mereka yang berada di barisan depan sesekali menoleh ke belakang sambil tertawa ringan, memastikan siapa yang berada paling belakang termasuk Cindy. "Loh, Mas Cipto, ternyata. Maaf, kukira dia," kata Cindy. "Lah, kenapa emangnya?" tanya Cipto sambil tertawa di tengah nafas yang tidak stabil karena mulai lelah kembali. Enggak apa-apa." Aku terdiam, terus berjalan, tapi perkataan Cindy sempat membuatku kepikiran. Apa maksudnya? Yang paling belakang ngalangin jalan. Lalu ketika dia mengecek yang paling terakhir adalah Cipto, dia meminta maaf dan berkata, "Kukira dia." Jadi maksudnya adalah dia itu aku. Karena yang paling belakang sebelumnya adalah aku. Namun apa maksudnya aku menghalangi jalan? Jalan siapa dan siapa yang kuhalangi? Terlepas dari pikiran yang terus bertanya, apa maksud Cindy berkata demikian? Aku yang tidak mau tambah masalah terus diam dan menyimpan pertanyaan itu untuk nanti. Untuk kutanyakan di saat sekiranya waktu sudah pas dan Cindy bisa kuajak bicara baik-baik. Saat sedang berjalan menuju pos Pangalap, terdengar sayup-sayup kecil azan asar yang terbawa angin. Lagi azan, berhenti dulu bro, bentar," kata Cipto di belakangku. Kami seketika langsung berhenti. Aku berkacak pinggang sambil mengusap keringat di pelipis menggunakan punggung tangan. Kulihat beberapa orang di depan sempat duduk termasuk Cindy. Dia meminum air yang aku berikan waktu istirahat di pos kandang Amis. Sembari menetralkan pernapasan tanpa gerakan yang kusadari, aku menengadah dan melihat burung gagak tengah hinggap di salah satu dahan pohon. Kupandangi gagak itu lama sampai angin mulai lewat dan membuat wajah juga area leher menjadi lebih segar. Aku beralih duduk. Karena kulihat yang lain semuanya sudah duduk menyulut rokok santai. Sampai Cipto yang duduk di tanah yang lebih rendah dariku berbisik tanya, "Ada masalah apa sama Cindy?" Aku meludah karena tenggorokan terasa kering sebelum ku jawab pertanyaan Cipto. Ku basahi dulu tenggorokanku dengan minum. "Marah dia gara-gara gua gak sengaja lupa ninggalin botol minumannya di base camp." Cipto mengangguk, menyesap rokok dan bertanya lagi, "Ini cermai, lo usahain jangan sampai kebawa emosi di sini ya. Nggak dicermai saja sih, dimanapun. Kita nggak seharusnya bawa masalah pribadi ke tempat orang, kan?" Aku mengerti maksudnya. Sebagai tanggapan aku mengangguk. Lalu kulihat Cindy tengah mengobrol bersama Ulwa dan yang lain. Tertawa renyah, entah apa obrolan mereka. "Sebenarnya gue emang udah ada mungkin 1 bulan hubungan gue udah gak sehat." Aku sedikit membagi cerita tentang keluh kesahku, tentang hubungan yang kurasa tidak senyaman dulu, di mana Cindy yang sering sekali terlalu terbawa emosi dalam hal kecil. "Apa nggak karena dia tahu lu sama Ulfa pernah deket?" Cipto bertanya pelan dan sangat hati-hati. "Kayaknya nggak karena itu deh." "Oh, kirain aja dia tahu. Jadi ngaruh sama hubungan kalian. Soalnya sebelum lu mulai pacaran sama Cindy, lu sempat deket sama Ulwa kan?" "Kalau iya karena itu, nggak mungkin Ulwa sama Cindy akrab kayak gitu. Lu lihat sendiri," kataku sembari menggerakkan rahang ke arah duduknya Cindy dan Ulwa juga yang lain, tengah mengobrol serius. Kami sedikit bergeser, menepi kala ada beberapa orang yang naik. "Punten A, teh, kami duluan ya,"
kata salah satu dari mereka. Lalu kami tersenyum dan mengiyakan, memberi mereka lewat. Tidak lama setelah orang-orang itu lewat, datanglah serombongan monyet yang jumlahnya mungkin lebih dari 10 ekor. Gadis-gadis itu sepertinya mulai takut, terlihat dari cara refleks mereka yang tiba-tiba bangun dan bersembunyi di balik tubuh yang lain. "Yuk lanjut aja yuk, biar cepat sampai tempat camp," kata Anwar. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar setelah asar terlewat cukup lama, barulah kami sampai di pos Pangalap. Kami memutuskan untuk terus jalan karena sebelumnya sudah istirahat. Di sana aku melihat burung gagak lagi, namun kali ini burung itu terbang dan hinggap dari dahan ke dahan memutar, lebih tepatnya mungkin memutari kami. Aku menampar pelan pundak Cipto sambil kelelahan. Dia melihatku dengan tanya, "Lo lihat, gue dari tadi ngerhatiin gagak itu terbang, kok kayak ngelilingin kita ya?" Cipto menoleh ke arah yang kutunjuk, lalu terdiam beberapa detik. "Ah, udah biarin, namanya juga burung, suka-suka dia lah, mau terbang kayak gimana," ucap Cipto sambil terkekeh pelan dan meraih kedua lenganku, mendorongku berbalik agar lanjut berjalan. Sebab karena itu kami tertinggal beberapa meter di belakang mereka yang berjalan lebih dulu. Tiba-tiba saja aku terus memikirkan sikap Cipto yang sempat terdiam sesaat kala mengamati burung gagak itu. Terkadang, sesuatu kebenaran sengaja diplesetkan atau dibuat salah hanya karena kenyataan sebenarnya kurang enak dikatakan dalam situasi tertentu. Seperti ketika gelas yang sedang dipegang tiba-tiba saja jatuh. Lalu kau membohongi diri berkata bahwa kau menggenggamnya tidak erat. Padahal batinmu memikirkan hal sesuatu yang sama sekali kau tidak mau pikirkan. Ketika biasanya saat waktu menjelang maghrib alam sekitar masih bisa dilihat dengan jelas, beda halnya jika berada di hutan belantara seperti ini. Ditutupi oleh pepohonan tinggi, semak yang tebal di sisi kanan jalur. Saking tebalnya sampai tidak ada yang mengira ketika kaki menginjak ke sana, kaki akan tenggelam sampai lutut. Saat itu pun kami sudah memakai headlamp karena rasanya sudah tenggelam oleh gelapnya malam di pos Bapak Tere. Cindy yang berjalan lebih dulu tiba-tiba berhenti. "Lah, kok berhenti mbak? Ayo jalan lagi," kata Ulwa. Mereka berdua seumuran. Namun Ulwa memanggil Cindy dengan mbak hanya karena agar terlihat lebih sopan pada orang yang belum lama ini dia kenal. Cindy menepi, tersenyum dan menggeleng sambil menyuruh Ulwa untuk lebih dulu. "Duluan aja Mbak Ulwa." Tanpa dikatakan pun teman-temanku sudah paham bahwa Cindy sengaja menungguku. Terbukti ketika Bagas yang berjalan di hadapanku melewatinya. Ia langsung mengambil posisi berjalan di belakangnya. "Aduh." Cindy tersentak dan langsung duduk sambil meringis. Aku kaget dan ikut memegang kakinya. "Kenapa?" "Kaki gua Van, keseleo ah." Cipto yang masih berjalan di belakangku ikut berhenti. Begitu juga mereka yang sudah berjalan lebih dulu. Melihat ke arah kami, bertanya ada apa sambil berpegangan batu. "Lu masih bisa jalan kan?" Tanyaku mulai panik. Kalau sampai dia tidak bisa berjalan, maka kami pasti harus menunggu kakinya agak sedikit membaik. Aku berlutut dengan susah memijat kakinya. "Kasih minum dulu bro," Cipto berkata sambil terus menyenterkan cahaya headlamp ke arah kami. Langsung kuberi minum gadis itu sambil terus memijat kakinya. "Sekarang gimana?" Tanyaku setelah sekitar 5 menit lebih memijat pergelangan kakinya. Udah enakan," Cindy mengangguk dan berusaha untuk bangun. "Lu jalan depan, biar gue yang paling belakang," kataku pada Cipto. Dia mengerti lalu jalan kemudian berhenti lagi setelah melewati Cindy. Aku berusaha menolongnya untuk bangun. Kuulurkan tangan sambil kupegangi tangannya juga. Namun tiba-tiba saja aku terkejut saat Cindy yang berusaha bangun menarik tanganku kencang dengan sentakan. Posisiku saat itu tidak begitu memperdulikan keseimbangan. Karena asal tidak ada yang menyenggol, pasti aku tidak akan jatuh atau terpeleset. Karena kami berhenti di dataran yang lumayan miring dan penuh batu. Akibatnya aku jatuh berguling, terdengar teriakan kaget dari yang lain. "Yovan, astagfirullah." Saat aku berhasil selamat karena ada batu yang menahan gerakan laju tubuhku. Kalau tidak ada itu, mungkin aku sudah jatuh ke bawah. Cipto, Anwar, dan Bagas mereka berusaha turun dengan cepat menggapai tas carrierku, menarik tangan juga kerah baju belakang leherku. "Van, lu gak apa-apa?" Tanya Anwar meninjau tubuhku dari atas ke bawah dan ke atas lagi dengan panik. Enggak apa-apa." Ulwa, Ella, dan Susi di atas sana tidak henti-hentinya mengucap syukur. Sedangkan Cipto dan Bagas juga Anwar,
menunjukkan raut wajah lega setelah kepanikan. Bagas membuka botol minum, lalu menarik tanganku lalu berkata, "Tangan lu bersihin dulu," katanya sambil menyiram air ke luka di bagian siku yang cukup panjang dan lecet yang lumayan. Rasa perih bercampur dingin terasa saat Bagas membersihkan tanah yang menempel di tangan. "Lu beneran gak apa-apa kan? Masih kuat?" Cipto bertanya. Aku mengangguk sambil membersihkan debu yang menempel di baju dan celana. Aman. Masih sedikit syok karena hampir saja aku celaka. Andaikan saja batu itu tidak ada, mungkin bukan sikutku saja yang terluka. Cindy yang sudah berdiri diam memperhatikan, tiba-tiba saja memelukku. "Maafan, gara-gara gua," katanya terisak. Aku yang dipeluk hanya diam, menepuk punggungnya dengan tatapan datar. Masih di tempat yang sama, tempat di mana aku jatuh, Cipto dan Anwar tampak berpandangan. Lalu mereka mengobrol berdua dengan Bagas yang mendengarkan. Aku hanya melihat mereka tidak bisa bergerak lantaran pelukan Cindy belum juga dia lepaskan. Beberapa saat mulai tidak nyaman dan malu menjadi tontonan. Walau mereka pasti akan paham apa yang tengah Cindy rasakan, yaitu khawatir pacarnya hampir saja merosot turun dan celaka lebih parah. Akan tetapi mereka tidak tahu aku mulai merasakan pikiran yang begitu liar. "Udah, gua gak apa-apa." Kupaksa lepas pelukannya secara pelan. Lalu kulihat wajahnya sejenak. Kemudian firasatku berkata sesuatu. Aku harap itu hanya pikiranku saja dan sebenarnya memang tidak seperti itu. "Ini kita terusan lagi, apa kita turun aja?" Anwar bertanya pada yang lainnya. "Yovan udah kayak gini." Dia menoleh ke arahku. "Gimana baiknya aja, kalau misalkan diterusin, Yovan kayaknya nggak akan kuat." Ulwa menyaut. Dalam gelap ini dengan semua cahaya headlamp yang mengarah ke arahku, bisa kulihat ada kekecewaan dan kesal tertahan dari raut wajah Cindy. Seolah aku bisa membaca pikirannya bahwa hanya karena kecelakaanku, liburannya mendaki Ciremai gagal lantaran tidak sampai puncak. "Oh, gua nggak apa-apa, kita lanjut aja. Sayang banget udah sampai sini kita." "Jangan ambil resiko, Van," kata Bagas. "Iya, liburan bisa kapan-kapan lagi." Sekarang semuanya tertuju padaku, menunggu keputusan pasti. Sedangkan aku beberapa kali melihat wajah itu, sorot mata itu yang bila aku mengiyakan pendakian sampai sini, maka setelahnya dia akan menyalahkan semua sepenuhnya kepadaku. "Enggak, serius, gua nggak apa-apa." Akhirnya kalimat itu yang kuucapkan. Aku tahu, semuanya sangat ingin sekali sampai puncak. Aku tidak mau hanya karena mereka memendam rasa kecewa lantaran tidak bisa melihat bunga Edelweiss. Aku cukup bersyukur dalam posisi ini bisa kulihat bahwa mereka tidaklah egois, tidak mementingkan keinginan sendiri dan peduli pada sesama. Walau jika aku iakan, aku yakin mereka tidak akan apa meskipun harapan mereka kembali terpendam. Mengingat rencana ini sudah kami atur lama dan begitu matang, kupikir mereka tidak layak aku kecewakan. Termasuk pada gadis di dekatku ini, dia terus memandangiku seperti memberi harapan bahwa kami harus tetap lanjut. "Yakin, Van?" tanya Cipto ragu. "Yakin, serius, udah kita lanjut lagi, tinggal satu pos lagi ke tempat camp." Akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan lagi, bersama senyum lega yang tenggelam dalam gelap gadis itu. Tapi jelas, aku bisa melihatnya dari bias cahaya yang ada. Meski bukan hanya aku saja yang tahu bahwa dalam pendakian secara kasar bisa dikatakan kontrak mati. Itulah sebabnya kejadian sekecil apapun kami menganggap itu adalah sebuah pertanda dan isyarat dari alam. Aku mengerti alasan Cipto dan Anwar juga yang lain sempat meminta pendapat untuk turun atau lanjut. Karena kejadian tadi seakan memberitahu kami untuk terus hati-hati atau untuk bersiap pada sesuatu yang akan datang. Tepat setelah langkah kami terus melaju menuju puncak, alias menjemput kemisteriusan itu. Semoga ini hanya firasatku saja. Sekitar kurang lebih pukul 8:30 kami akhirnya sampai di pos camp Sangga Buana. Di sana lumayan ramai dari para pendaki-pendaki yang sudah dulu sampai. Ada yang masih berada di luar, ada pula yang tendanya sudah tertutup rapat, penghuninya sudah lelap. Kami beristirahat beberapa saat sampai akhirnya membagi tugas siapa saja yang memasang tenda dan siapa yang menyiapkan masakan. Jujur, aku pun sudah sangat lapar. Ulwa, Cindy, Cipto, Susi, Ella menyiapkan makan malam. Cipto terpaksa harus ikut turun tangan karena mereka semua belum pernah melakukan masak di alam liar seperti ini. Sisanya mendirikan 5 tenda.
Pada pukul 10 makan malam sudah selesai. Kami semua makan. Dari kejadian aku jatuh sampai acara makan selesai, aku sama sekali belum bertegur sapa dengan Cindy. Dia pun tampaknya asik dan terlihat senang, sementara aku entah kenapa terasa sungkan. Kami tidak langsung tidur, tetapi mengobrol lebih dulu. Sengaja aku duduk di sisi Cindy. Kami duduk mengumpul, melingkar. Mas, Mbak, masuk dulu ya. Iya bang. Beberapa pendaki sempat pamit untuk tidur lebih dulu pada kami dan mengingatkan agar segera tidur supaya besok semangat untuk melakukan summit. Tangan lu gimana? Dita yang duduk di seberang hadapan bertanya. Gak apa-apa, aman aja. Ada yang sakit gak selain itu? Tanya Ulwa. Aman Ul. Tertangkap olehku, pendar matanya tampak khawatir. Berbeda dengan Cindy yang sepertinya tidak peduli. Kadang sedikit drama dalam hati, bertanya sendiri sebegitu beratnyakah botol minum itu sampai dia semarah ini. Atau apakah aku yang sudah tidak begitu berarti lagi? Semua ku tekan dalam hati, berpikir positif, dan percaya bahwa setelah turun aku akan mulai memperbaiki hubungan ini lagi. Siapa itu? Tanyaku setelah baru sadar kalau Cindy yang sedang menggeser-geser galeri. Jarinya sempat berhenti menggeser pada salah satu gambar cowok yang tidak aku kenal dan tidak pernah kulihat. Dia langsung mematikan layar ponselnya, menyimpannya dalam saku jaket. Bukan siapa-siapa. Coba buka lagi, gue mau lihat. Bukan siapa-siapa, Van. Nadanya cukup menekan. Obrolan pelan kami tidak terlalu berpengaruh pada obrolan teman-teman yang lain, terkecuali Ulwa yang beberapa detik sempat kutangkap mata. Dia melirikku dan Cindy secara diam-diam. Pada jam setengah 12 malam kami memutuskan untuk tidur, bersiap akan summit. Cindy kulihat masuk ke tenda yang sama dengan Susi. Bro, temenin gua. Aku merasa dadaku ditepuk-tepuk ringan. Segera aku buka mata. Temenin gua, kata Anwar sekali lagi. Kemana? Berak. Loh, gua lagi tidur juga. Ayolah, itu Cipto sama cewek-cewek bikin makanan enak. Jadi tadi kalap gue makan banyak. Anwar, cepetan jangan lama-lama. Aku mengedar pandang, melihat ke atas pohon-pohon dan menyenter ke semak-semak sekitar. Dingin, sunyi dan menakutkan. Menyadari tidak ada sautan dari Anwar yang tadi tubuhnya tenggelam dalam semak, aku berseru lagi. War, gue tinggal nih. Tidak lama Anwar berdiri dan berjalan ke arahku. Lama banget loh. Dia diam, tidak menjawab dan berjalan mendahului kembali ke tempat tenda. Aku mengekor di belakang. Aku berdiri, bingung saat melihat Anwar mengambil batang ranting bekas api unggun dari pendaki lain. Ngapain sih War, ngambil-ngambil begituan? Dia berbalik dan tersenyum ke arahku. Lalu menempelkan ujung ranting yang masih mengepul dan menjadi bara ke tangan kanannya, membuat tangannya mendapat luka bakar. Aku mendelik. Kaget ya? Dia tertawa keras. Gak usah macem-macem, gak lucu bego. Tiba-tiba saja Anwar memasukkan bara ranting itu ke dalam mulutnya. Berdebar, mataku melebar ketika aku lihat ranting itu ditelan bulat-bulat olehnya. Sampai tenggorokannya saja terlihat timbul ketika kayu itu tertelan melewati leher. Nafasku memburu tidak stabil sampai akhirnya dia tertawa lebih keras lagi, menikmati ketakutanku. Hati-hati. Wah, berisik anjir. Anwar menabrak lenganku cukup keras ketika refleks aku berteriak. Namun aku langsung kebingungan ketika tiba-tiba saja Anwar sudah ada di belakangku. Padahal jelas tadi aku lihat dia berdiri di sisi bekas api unggun di depan kakiku. Lo gue suruh tungguin malah ngilang, tahu-tahu udah ada di sini aja. Katanya dengan nada agak sebal. Sorry, lo kelamaan habisnya. Pada akhirnya aku memilih merahasiakan apa yang baru saja kulihat. Awas aja lo, gue tinggalin balik nanti kalau minta gue temenin lo berak. Kalau gitu, gue gak akan minta temenin sama lo. Sekitar jam 3 dini hari kami semua bangun, membuat sarapan, minum kopi dan teh, lalu mulai untuk summit sekitar pukul 4:30. Air embun yang menempel pada daun-daun tersenggol dan mengenai kulit. Udara benar-benar dingin sampai ke tulang, tidak terbayang bila sedang hujan, akan dingin sebagaimana. Setelah melewati pos pengasinan, akhirnya tidak lama dari itu bunga-bunga abadi menjadi pemandangan mata yang begitu memuaskan untuk para pendaki. Para gadis tidak henti-hentinya menunjukkan rasa bahagia dan bersyukurnya
karena pada akhirnya bunga itu bisa dilihat, disentuh langsung, tidak seperti sebelumnya, hanya bisa menyentuh layar. Cindy yang berada di barisan ke-9 di hadapanku tiba-tiba saja memetik bunga Edelweiss itu. Jangan dipetik, itu gak boleh tahu. Raut wajah bahagia itu seketika berubah menjadi menatap tajam dan garang. Loh, gue cuma metik segini dikit. Itu segenggaman. Sin, banyak itu gak boleh. Emang lu gak baca tulisan-tulisan di bawah tadi? Dilarang memetik bunga Edelweiss, gak baca. Apaan sih, rese banget. Dia meremas-remas bunga-bunga di tangan dengan mata memerah, berkaca-kaca, lalu melemparkannya ke udara. Nih, gue balikin. Membuat bunga-bunga itu jatuh bertaburan mengenai kami bagai hujan. Cindy, gue cuma ngingetin doang. Aku tetap berusaha menjelaskan. Dia berlari sembari mengusap sudut matanya, mengejar ketertinggalan dari yang lain. Masih di tempat aku memandanginya menggelengkan kepala, sampai diri mulai tertegun ketika mendadak merinding sekujur tubuh tanpa sebab. Kuperhatikan dari belakang sini, Cindy berjalan cukup cepat, menyalip beberapa orang sampai ia memutuskan berjalan di posisi paling depan. Aku memaksa berjalan lagi, melawan rasa merinding yang menjalar di seluruh tubuh seperti kesemutan sampai kulit kepala. Berusaha berpikiran positif meski pada aslinya aku juga bingung ketika tubuh bereaksi merinding tanpa alasan yang jelas. Kaki bersepatuku menginjak butiran bunga Edelweiss di tanah yang sempat Cindy remas. Terlintas tanya, apa yang salah dari ucapanku sampai membuatnya harus menangis seperti aku baru saja mengumpat padanya. Padahal yang kulakukan hanya berusaha menegur saja. Kupastikan nada bicaraku pun biasa. Heran, jelas-jelas di bawah tadi ada tulisan peraturan yang harus dipatuhi para pendaki. Salah satunya, tidak boleh memetik bunga Edelweiss. Mengingat bagaimana dari wajah bahagia itu berubah menjadi tatapan tajam, membuatku diam-diam menciptakan tanya yang bermacam-macam. Ditambah, ketika kulihat mata itu memerah, rasa bersalah disusul berselimut rasa kesal. Lantaran seperti apa yang aku lakukan di matanya selalu saja salah. Ketika aku jalan sambil menunduk dan akhirnya melihat kaki Bagas, hampir menubruknya jika saja aku tidak langsung berhenti. Membiarkan mereka yang di depanku berjalan cukup berjarak, lalu setelahnya baru kulanjut jalan. Kejadian tadi sungguh membuatku merasa tidak nyaman. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa mendapat jawaban yang jelas. Termasuk, kenapa Cindy malah begitu tidak menyenangkannya di pendakian ini. Harapanku sebelumnya ingin merasakan bahagia bisa mendaki bersama pacar. Malah justru kurasakan hubungan yang seolah merayap ke ujung atas gunting yang tajam. Sialnya, malah aku yang merasa jadi pelaku masalahnya. Padahal aku tidak berbuat apapun yang menurutku salah. Hembusan nafas yang berat dan panjang keluar dari mulut. "Ngapa, Van?" tanya Bagas, menoleh dan sedikit terkekeh yang mungkin tidak sengaja mendengar. Aku berhenti, berkacak pinggang dan ikut tertawa kecil. "Capek gua." Benar, aku lelah. Lelah dalam hal yang tidak sama dengan arti kata lelah yang kumaksudkan pada Bagas. Semakin mendekati puncak, hari sudah semakin terang, semakin dingin, semakin tidak ada pohon, hanya ada tanaman sebatas pinggang dan itu semakin langka. Karena gas belerang beracun yang membuat tumbuhan tidak bisa untuk tumbuh di puncak, hingga akhirnya kami semua sampai. Para gadis bersorak, saling memeluk, melompat, dan walau napas masih berat, mereka segera mengeluarkan ponsel, mengambil foto pemandangan yang ada. Seolah rasa lelah itu seketika hilang perlahan. Sementara kami para laki-laki hanya bisa menarik nafas panjang, menetralkan nafas, saling melempar pandang, tersenyum, dan terasa penuh kemenangan. Aku bersyukur, di balik perjuangan yang menurutku tidak main-main, akhirnya puncak Ciremai kembali kuinjak lagi. Berdiri, kedua tanganku masukkan ke dalam saku jaket, memandang dalam sekitar, menikmati keindahan alam yang tidak semua orang bisa merasakannya. Gunung memanglah indah, tidak menakutkan, hanya saja setiap tempat memiliki rahasia sendiri. Ciremai tidak jauh indah seperti gunung yang lain, tetapi alam menyimpan banyak hal misterius yang ketika kita beri kesempatan untuk melihatnya, itu akan menjadi cerita berbeda selanjutnya. Aku mendekati Cindy yang siap berselfie. Tiba-tiba saja dia menurunkan tangan. Tatapan senyum yang siap ditangkap kamera itu hilang ketika aku datang. "Masih marah? Maafin gua. Kalau gua salah, gua gak bermaksud nyakitin lu."
Kusentuh tangan berbalut jaket itu, namun dia melangkah ke depan sedikit mendekati jurang. Padahal aku tahu dia hanya menghindariku. Van, kalau lompat dari sini mati nggak ya? Apa? Dahiku mengkerut, tidak paham, sedang dia tersenyum yang begitu dipaksakan. Maksud lo apa? Gue cuma berpikir, bentar lagi kita tunangan, tapi lo udah berubah sebelum itu. Berubah? Maksud lo? Kutarik tangannya dari belakang sini, agar dia menjauh dari bibir jurang, serta ingin tahu maksud ucapannya. Lo berubah, Van, gak asik kayak dulu. Gue cuma khawatir perasaan lo semakin berubah, dan saat kita udah nikah, gue cuma gak mau jadi janda. Bukannya selama ini lo yang berubah, lo yang selalu emosian, dan lo yang selalu nganggap gue salah. Tanpa terasa secuil ungkapan dalam hati terucapkan. Kulihat lagi bagaimana tatapannya berubah. Lo pikir gue emosi tanpa alasan? Emang dasar aja, lo mungkin udah gak sayang. Dia mulai meracu. Semua perkataannya tidaklah sesuai. Sejenak merasa harusnya aku yang berkata demikian. Aku mengusap rambut, menarik nafas, mencoba untuk tidak memperkeruh keadaan. Maafin gue, kalau gue berubah akhir-akhir ini, gue pastiin gak akan nyakitin lo. Sampai kita nikah, kalau gue nyakitin lo boleh hukum gue. Kuusap acak secara pelan rambutnya. Dia tampak melunak tapi tetap diam. Kupandangi dalam raut wajah diam itu. Seketika tertangkap olehku, seperti ia memikirkan sesuatu. Gua ke yang lain dulu. Cindy pamit, bergabung dengan Ulwa, Susi dan Ella yang sedang duduk meminum Yakult dan makan sosis sambil menunggu sunrise. Ulwa melihat ke arahku saat Cindy berjalan ke arah mereka. Aku dan dia bertemu tatap cukup lama sampai pikiran lucu melintas bahwa Ulwa masih menyimpan rasa. Aku menggeleng, berbalik, melihat cahaya jingga di ujung sana. Gak mungkin. Sunrise muncul. Dalam keindahan ini aku berkata dalam hati, memohon pada Allah, berikan aku petunjuk tentang bagaimana rasa akan bermuara. Ada sebuah kalimat yang cukup kuingat. Itu kubaca dalam salah satu buku dongeng saat kecil. Ketika puluhan atau banyak orang yang berada dan berkumpul dalam satu tempat, maka beberapa di antaranya bukanlah manusia, namun jin yang menyerupai dan ikut berkumpul di sana. Tanpa sengaja aku mengamati setiap orang yang ada, semuanya tampak baik-baik saja. Sampai lagi-lagi tengkuk mulai meremang dan naluri berkata jika Camilla yang sedang diawasi oleh mata-mata tidak terlihat. Pada jam 10:30 siang kami telah sampai di tempat camp. Di sana sebelum berkemas untuk turun, kami membuat makan siang terlebih dahulu. Makan siang selesai sekitar jam 1 siang. Duduk dan mengobrol terlebih dahulu sampai tiba-tiba Cindy mengajak Ulwa pergi sebentar. Temenin yuk Mbak Ulwa. Kemana Mbak? Pipis. Ulwa bangun. Dia berjalan pergi bersama Cindy. Selang beberapa waktu, lama tidak kembali dua gadis itu. Aku berinisiatif menyusul sampai Ulwa kembali lebih dulu dan memanggilku. Yovan, sini. Ada apa? Sini. Tampaknya dia ingin menyampaikan sesuatu. Yang lain pun tidak memperhatikan. Tapi tidak ada yang bertanya ada apa dan kenapa. Cindy mana? Tanya Anwar. Ada di sana. Jawab Ulwa, lalu kembali menatapku, menyuruh aku cepat menghampirinya dengan tatapan itu. Aku berjalan menghampirinya. Dia menarik tanganku sedikit menjauh dari area camp, tapi tidak terlalu jauh karena tetap terlihat pucuk-pucuk atap tenda. Van, itu Cindy. Ngapain dia di sana? Lu perhatiin lagi. Gua udah ajak dia buat balik ke tenda. Dia bilang bentar-bentar dulu. Aku terkejut. Bagaimana dia tersenyum manis, lalu asik lagi berbicara, seolah sedang balas tanya. Lo tunggu di sini. Ulwa mengangguk. Ada sorot ketakutan di matanya. Aku bergegas menghampiri Cindy berjalan pelan dan hati-hati. Puluhan mata itu serentak melihat ke arahku. Beberapa dari mereka lari dan melompat naik ke pohon. Cindy. Sampai aku berhasil menyentuh pundak Cindy, dia menoleh. Kaget melihat aku tiba-tiba ada di sana. Kok lu di sini? Harusnya gue yang nanya. Lu ngapain di sini? Ngomong sama monyet. Cindy mendelik. Lu gak sopan ngatain orang monyet. Apa? Mereka itu warga sini yang kebetulan pulang nyari kayu sama rumput tahu. Dahiku mengkerut. Astagfirullah, lu lihat lagi mereka baik-baik. Cindy kembali melihat ke arah para monyet yang kini hanya tinggal 5 ekor. Duduk secara acak dia memperhatikan kami dari jarak sekitar 6 langkah. Wajahnya berubah bingung, dia menatapku.
Tadi gue ngobrol sama orang, Van. Dia mencoba meyakinkan. Mereka bahkan sempat ngasih tahu gue kalau kita ada yang ngikutin. Lagi, tubuhku bereaksi merinding. Aku hanya menggeleng. Istighfar, Sin. Kok bisa lu lihat monyet jadi orang? Gue gak bohong, Van. Iya, tapi lihat. Mereka Aku terpaku. Bukan aku saja, tapi Cindy dan Ulwa yang masih berdiri di kejauhan pun seperti melihatnya. Sekitar jarak 10 meter dari tempatku dan Cindy berdiri, ada sosok pocong berkafan hitam. Tingginya sekitar 2 meter, sedang berdiri di tengah semak membelakangi kami. Entah hanya kebetulan atau hanya perasaanku saja, suasana menjadi senyap. Semilir angin yang tadi terasa kini hilang, daun-daun bergemerisik mendadak tenang. Benar-benar senyap, seperti kami beralih ke ruang yang kedap suara. Detak jantung yang memburu menjadi satu-satunya suara yang terdengar oleh telinga sendiri. Mau dibuat berpikir sepositif apapun, apa yang tengah di depan mata begitu terlihat nyata. Bila biasanya pocong berkafan putih, ini justru berkafan hitam, ditambah tingginya yang tidak biasa. Aku menelan ludah. Cindy masih tetap berdiri di sampingku. Ulwa juga tetap berdiri di kejauhan sana, sama-sama diam. Tidak ada suara teriakan seperti yang aku sempat bayangkan. Perlahan aku raih pergelangan tangan Cindy, lalu mulai berjalan mundur. Kemudian kutarik membawanya berlari. Ulwa, lari! Saat kami lari melewati Ulwa, kupikir dia akan ikut berlari. Ternyata dia hanya diam, mematung. Pandangannya tidak teralihkan dari sosok pocong itu. Aku tinggalkan sejenak Cindy untuk kembali berlari menghampiri Ulwa yang shock. Setelah kutarik tangannya, baru dia sadar dan bergerak. Kami berlari menuju area camp dengan aku yang paling belakang. Sebelum benar-benar sampai ke tempat tenda, dua gadis itu aku tarik masing-masing tangannya, membuat mereka terpelanting dan hampir jatuh sebab kutahan mendadak dari belakang saat tengah lari. Tampak mimik wajah bingung keduanya, dengan wajah yang tampak pucat karena mungkin saking takutnya. Sebentar, gue mohon sama kalian, jangan ceritain soal ini ke yang lain. Kenapa? Tanya Ulwa. Di tengah nafas yang tersegal-segal, dua mata gadis itu kuperlihatkan melihat ke arah belakang tubuhku, sedang memastikan apakah pocong itu mengejar atau tidak. Aku ikut menoleh ke belakang, semuanya tampak aman. Pokoknya gak boleh, ingat, jangan ceritain apapun yang kalian lihat di gunung ini. Kalau kita udah turun, boleh. Tapi kalau masih di sini, tolong jangan. Itu bakal buat yang lain kepikiran, panik dan khawatir. Dan imbasnya, kita turun juga pasti bakal buru-buru karena ketakutan. Sedangkan jalur pendakian ini cukup panjang. Ada jalur yang gak bisa buat kita lewati cepet-cepet, ingat kan? Ulwa dan Cindy terpaksa mengangguk. Kepanikan tetap tidak terlihat hilang dari pendar mata mereka. Aku paham, namun keselamatan itu lebih penting. Juga setidaknya mereka mendengarkan perkataanku. Kami berjalan dengan lemas, kembali menemui teman yang lain. Dari mana sih? Lama banget, Dita bertanya. Aku sempat kebingungan menjawab. Beruntung Cipto langsung menyela dan mengajak untuk segera turun. Ya udah, langsung turun aja yuk, biar enggak kejebak malam kelamaan nanti. Kami mulai turun. Cindy saat ini berjalan di depanku, sementara yang paling belakang adalah Bagas. Aku cukup lega karena Ulwa dan Cindy tidak menceritakan pada siapapun terlebih dahulu tentang apa yang tadi kami alami. Sampai hari sudah gelap, azan maghrib saja sudah terlewat. Sekitar pukul 9 malam kami baru sampai di pos Pangalap. Di sana kami beristirahat. Van, temenin gue, pin pipis. Kali ini Cindy tidak meminta ditemani oleh Ulwa, melainkan langsung meminta olehku. Aku bangun, melepas tas carrier dan pamit pada yang lain. Sebentar ya, hati-hati, pesan Cipto. Gak usah jauh-jauh Sin, kataku ketika Cindy yang berjalan di depanku terus saja mencari tempat untuk buang air. Dikit lagi. Udah di sini, lo agak jauhan terus balik badan. Cindy berjongkok tenggelam di semak-semak. Aku berbalik, membelakangi. Kulihat batang-batang pohon dan bahkan berpikir tanya, nanti kami akan sampai base camp jam berapa. Sambil menunggu baru menyadari, aku tampak seperti semut di dalam rumput. Hutan ini benar-benar seperti salah satu bukti bahwa manusia tidak jauh berbeda dengan hewan kecil lainnya. Teringat penampakan pocong sebelumnya, bergidik ngeri merinding sendiri. Ternyata siang-siang saja makhluk seperti itu bisa menampakkan diri sejelas itu. Aku terdiam, langsung kembali berbalik dan menyorot senter ke arah semak yang tadi tempat Cindy hilang dari pandangan karena berjongkok. Begitu ku sadar Cindy cukup lama,
Akhirnya aku memanggil. Cindy, udah belum? Lama banget. Ayo yang lain nungguin. Tidak ada jawaban. Aku penasaran dan melangkah pelan ke tempatnya tadi. Cindy, jangan bercanda. Gue samperin nih. Kalau lu gak nyaut. Hening, makin penasaran. Nekat mendekati ke tempat itu. Ku sorot cahaya headlamp dan senter ke arah sana. Panik, Cindy tidak ada. Cindy, lu di mana? Aku sorot acak cahaya ke sekitar bersamaan rasa khawatir, takut, panik, perlahan mulai menjalar. Cindy, gak lucu kalau lu marah. Terus ngumpet hanya karena pengen ngerjain gua kayak gini. Gak lucu sumpah. Lu di mana, Cindy? Aku melihat ke arah tempat teman-teman yang lain, berpikir tidak mungkin Cindy kembali lebih dulu karena jelas aku di sini menunggu. Tetes-tetes air mulai turun. Aku semakin tidak karuan, bahkan rasanya hampir menangis karena khawatir. Akhirnya aku putuskan untuk mencarinya sebentar. Aku hanya khawatir saat aku kembali, ternyata Cindy masih berada di sekitar sini. Cindy! Sembari terus menyerukan namanya, aku menyibak daun-daun semak-semak. Takut Cindy ternyata tiba-tiba pingsan dan tubuhnya tenggelam oleh tumbuhan. Namun benar-benar tidak aku temukan. Lagi, aku melihat ke arah tempat teman-temanku menunggu, sempat berpikiran untuk kembali. Tapi takut Cindy masih ada di sini dan tidak sadarkan diri. Lalu aku akan menjadi orang yang menyesal karena meninggalkannya pergi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.